Selamat pagi pemirsa setia Sapaan Gembala GKI. Bersyukur pagi ini kita dapat kembali berjumpa. Saya Pendeta Angga Prasetya melayani di GKI Karangsaru, Semarang. Mari kita awali pagi kita dengan memuji Tuhan. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terhenti. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terhenti. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terhenti. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Tema renungan kita pagi hari ini adalah keluar dari zona nyaman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas istirahat malam yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan segar. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami ingin mendekat kepada Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, sabda yang akan memampukan kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah di dalam diri kami pribadi lepas pribadi, tolong kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7-10, dilanjutkan Keluaran pasal 4 ayat 10-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasal 3 ayat 7-10. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka.
Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dilanjutkan pasal 4 ayat 10 sampai 12. Pasal 4 ayat 10 sampai 12. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 4 panggilan Tuhan kepada manusia. Yang pertama adalah panggilan kepada keselamatan. Yang kedua adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah panggilan untuk penginjilan. Dan yang keempat adalah panggilan pulang ke rumah Bapa. Harus kita akui, banyak orang Kristen enggan menjawab panggilan pelayanan dari Tuhan. Apa sebabnya? Salah satunya adalah karena zona nyaman. Zona nyaman adalah istilah yang sudah lazim kita dengar. Zona nyaman merupakan sebuah wilayah di mana hidup kita merasa nyaman. Di sana tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Namun, ketika kondisi ini berubah, kita akan segera merasa tidak nyaman. Zona nyaman juga kita jumpai dalam kehidupan menggereja. Ada yang zona nyamannya menjadi jemaat, ada yang zona nyamannya pelayanan dalam satu bidang tertentu, ada yang zona nyamannya pelayanan dengan orang-orang tertentu saja. Ada yang tidak bersedia ambil bagian dalam pelayanan karena tidak terbiasa melayani, terbiasa dilayani. Dan muncul banyak ketakutan ketika diminta ambil bagian dalam pelayanan. Ada yang tidak bersedia melayani di bidang dengan tanggung jawab yang lebih besar atau lebih luas, karena takut, merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Allah memanggil Musa keluar dari zona nyaman. Dari bacaan kita dapat melihat kisah pemanggilan Musa oleh Allah untuk melayani. Ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, seolah-olah Allah memaksa Musa untuk keluar dari zona nyamannya. Itulah sebabnya Musa berbantah-bantah, berbelit-belit dengan Tuhan. Zona nyaman Musa adalah kehidupannya yang mapan di tanah Midian. Pada saat itu Musa sudah berada di tanah Midian selama bertahun-tahun. Sebagai peternak, sebagai penggembala ternak, ia sudah nyaman dengan kehidupannya. Ia hanya ingin menghabiskan hari tuanya dengan tenang bersama dengan keluarganya. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah datang kepadanya dan berkata, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Ini suatu perintah yang mendatangkan perasaan tidak nyaman bagi Musa. Musa harus masuk ke dalam suatu wilayah yang membuat hatinya cemas, yaitu Mesir.
Ia juga harus meninggalkan segala sesuatu yang telah dibangunnya selama ini. Musa menolak keluar dari zona nyamannya karena ketakutan yang muncul di dalam dirinya. Musa berusaha untuk menolak perintah Tuhan dengan banyak menyampaikan alasan kepada Tuhan. Zona nyaman telah membuat Musa tidak lagi peka akan kehendak dan rencana Allah bagi hidupnya. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan Musa sedemikian rupa sebelum Tuhan memanggil Musa. Tuhan tidak sembarangan memanggil Musa. Tuhan mempersiapkan umatnya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mempersiapkan Musa menjadi gembala atas umat Israel, membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan pekerjaan Musa sebagai gembala di tanah Midian. Dinamika seorang gembala kambing domba di padang Midian adalah gambaran dinamika menggembalakan umat Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Banyak orang Kristen masa kini seperti Musa. Ada yang sudah sekian lama melayani sebagai anggota paduan suara, anggota kepanitiaan. Ketika diminta untuk melayani sebagai pengurus atau sebagai penatua, menolak karena merasa belum siap. Padahal Tuhan selama ini sudah mempersiapkan mereka sebagai anggota yang telah melihat dinamika pelayanan yang ada. Tuhan juga memperlengkapi setiap umatnya yang dipanggil untuk melayani. Tuhan memperlengkapi Musa dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan kehadiran Harun yang pandai berbicara. Banyak orang Kristen merasa bahwa terjun dalam pelayanan berarti berjuang sendiri. Tuhan memanggil umatnya untuk melayani bersama-sama, saling melengkapi, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan menyertai setiap umatnya yang dipanggil untuk melayani. Tuhan tidak hanya memperlengkapi kemudian melepaskan umatnya untuk melayani. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 15 Tuhan menegaskan bahwa Tuhan akan menyertai lidah Musa. Lidah Musa akan diajar oleh Tuhan untuk mengucapkan apa yang harus diucapkan. Jika Tuhan menyertai kita di dalam pelayanan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan memanggil setiap umatnya untuk keluar dari zona nyaman untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan menyiapkan, memperlengkapi, dan menyertai umatnya dalam pelayanan. Oleh karena itu, mari berani keluar dari zona nyaman untuk menjawab panggilan Tuhan untuk melayani. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami keluar dari zona nyaman dan berani untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam pelayanan. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak peka akan suara Tuhan, kami selalu menolak ketika diminta untuk ambil bagian dalam pelayanan, padahal Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan berbagai hal. Mampukan kami untuk menjawab panggilan Tuhan dengan kesediaan untuk melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam hitungan hari kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Salah satu nyanyian Advent yang sering dinyanyikan adalah O Datanglah Immanuel. GKI Karangsaru Semarang dan GKI Taman Cipunut Bandung mengadakan kolaborasi perekaman puji-pujian masa Advent menggunakan organ pipa GKI Karangsaru dan organ pipa GKI Taman Cipunut. Kiranya kolaborasi sederhana ini dapat jadi berkat. Selamat mendengarkan, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.